Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 dari kelas 11 BC2 akan membahas mengenai syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Ananda Nuri Syifa Puspita absen 1. Nama saya Diah Fitrianingsih, absen 7. Perkenalkan, nama saya Litsa Wafiqatun Nafila, absen 14. Nama saya Naila Nur Aini, absen 19. Di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas, diantaranya dimensi ajaran Islam dan kedudukan serta fungsi syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Untuk yang pertama, dimensi ajaran Islam. Ajaran Nabi Muhammad SAW memiliki 3 dimensi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Tasawuf merupakan implementasi dari dimensi ihsan tersebut. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat merupakan istilah yang digunakan dalam dunia tasawuf untuk menunjukkan stage atau tingkatan yang harus dilalui seorang murid atau salik dalam perjalanan spiritualnya. Selanjutnya adalah syariat. Syariat berasal dari akar kata syara'a yang berarti jalan. Istilah ini merujuk pada jalan yang benar sebagai rute perjalanan yang baik yang dapat ditempuh oleh siapa saja untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, kata syariat muncul dalam berbagai bentuk seperti kata kerja, kata benda, kata sifat, yang salah satunya dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi, dalam dunia tasawuf, syariat dijadikan sebagai dasar atau fondasi bagi tahap berikutnya sehingga kedudukannya sangat penting. Syariat bukan hanya sekedar kumpulan kode atau peraturan yang mengatur tindak lahiriah, tetapi juga menjelaskan tentang keimanan, tauhid, cinta, syukur, sabar, ibadah, zikir, jihad, takwa, dan ihsan, serta menunjukkan bagaimana mewujudkan realitas tersebut. Selanjutnya adalah tarekat. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab thariqah yang artinya jamak turuk atau toroik, yang berarti jalan atau metode atau aliran madhab. Tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai wusul kepadanya. Tarekat merupakan metode yang harus ditempuh seorang sufi dengan aturan-aturan tertentu sesuai dengan petunjuk guru atau mursyid tarekat masing-masing agar berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Jin ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, yang artinya, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Tarekat memiliki peran penting dalam membimbing seorang muslim menuju kesucian jiwa dan kedekatan dengan Allah. Fungsi utama tarekat adalah sebagai sarana tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa dengan menghilangkan sifat-sifat tercela dan menanamkan akhlak mulia. Selain itu, tarekat membentuk kedisiplinan spiritual melalui amalan zikir, ibadah, dan pengamalan ajaran tasawuf secara konsisten. Dengan bimbingan seorang mursyid, seorang murid tarekat belajar menempuh jalan menuju hakikat dan makrifat, sehingga dapat mencapai ketenangan batin dan kehidupan yang lebih bermakna. Selanjutnya adalah hakikat. Kedudukan dan fungsi hakikat. Hakikat berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya, seakar dengan kata al-haq, reality, dan juga absolut. Dalam kepustakaan Sufi, hakikat berarti persepsi atas realitas menurut pengetahuan mistik.
Hakikat juga dapat diartikan sebagai kebenaran, yaitu makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarekat. Untuk lebih memahami, syariat itu ibarat seperti ilmu tentang obat, tarekat itu pengobatan, dan hakikat itu kesehatan. Dalam pengertian seperti ini, hakikat merupakan tahap ketiga dalam ilmu tasawuf, yakni yang pertama syariat, hukum yang mengatur, yang kedua tarekat, yaitu suatu jalan atau cara sebagai suatu tahapan dalam perjalanan spiritual menuju Allah Al-Haq, yang ketiga hakikat, yaitu kebenaran yang esensial, dan yang keempat makrifat, yaitu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, baik asma, sifat, maupun af'alnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Yang artinya, sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Surat Al-Waqiah ayat 95 sampai 96. Selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Athaillah bahwa amal perbuatan itu terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama amal syariat, yang kedua amal tarekat, dan yang ketiga amal hakikat. Amal syariat yaitu untuk memperbaiki zawahir atau zawarih, yaitu anggota badan. Amal tarekat untuk memperbaiki domir atau hati. Amal hakikat untuk memperbaiki sarair atau ruh. Dari ketiga bagian tersebut, terdapat ahli dari masing-masing. Ahli syariat yaitu ialah orang yang melaksanakan amal ibadah untuk mencari imbalan atau upah, yaitu li talabi al-ujur. Yang kedua ahli tarekat, yaitu orang yang masih dalam perjalanan antara syariat dan hakikat. Lalu untuk ahli hakikat ialah orang-orang yang melaksanakan ibadah semata-mata karena mengikuti perintahnya atau ikhlas, disertai dengan rasa khauf, yaitu takut atau gentar, raja, yaitu harap, dan mahabbah, yaitu cinta. Bagaimana memperbaiki zahir dan memperbaiki ruh? Memperbaiki zahir atau anggota badan yaitu dengan 3. Yang pertama jujur, ikhlas, dan tumakninah. Atau dengan pengertian lain bahwa memperbaiki zahir atau anggota badan yaitu dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintahnya. Memperbaiki ruh yaitu juga dengan 3. Yang pertama muraqabah, musyahadah, dan ma'rifat. Atau dengan pengertian lain bahwa memperbaiki ruh dengan menghinakannya dan menundukkannya sehingga menjadi terdidik, adab, tawaduk, dan berbudi. Apa itu muraqabah, musyahadah, dan ma'rifat? Muraqabah yaitu waspada atau merasa diawasi seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah menyaksikan asma, sifat, dan af'alnya, dan ma'rifat yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagian terakhir dari kedudukan dan fungsi hakikat. Syariat mengandung segala ilmu yang disyariatkan, sedangkan hakikat mengandung segala ilmu yang tersembunyi. Dalam seluruh makom atau kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat di dalam keduanya. Syariat ini diibaratkan sebagai pohon dan hakikat itu adalah buahnya. Imam Malik mengatakan bahwa seorang mukmin sejati adalah orang yang mengamalkan syariat dan hakikat secara bersamaan tanpa meninggalkan salah satunya. Hakikat tanpa syariat itu adalah kepalsuan, sedangkan syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Barang siapa bersyariat tanpa berhakikat, niscaya ia akan menjadi fasik. Sedangkan yang berhakikat tanpa bersyariat, niscaya ia akan menjadi zindik. Barang siapa menghimpun keduanya, syariat dan hakikat itu, ia benar-benar telah berhakikat. Lalu yang terakhir ada ma'rifat. Secara bahasa, ma'rifat berarti pengetahuan atau pengalaman. Dalam dunia tasawuf, ma'rifat adalah pemahaman mendalam tentang Tuhan yang diperoleh melalui pengalaman spiritual. Ini bukan sekedar ilmu yang dipelajari, tetapi pengetahuan yang dirasakan langsung dalam hati. Ma'rifat adalah cahaya yang Allah berikan kepada hati orang yang Dia kehendaki. Ini adalah pengetahuan sejati yang diperoleh melalui 3 cara. Yang pertama, penyingkapan atau kasyaf, yaitu terbukanya rahasia ilahi kepada seseorang. Yang kedua, penyaksian atau musyahadah, yaitu merasakan kehadiran Tuhan dengan hati. Dan yang ketiga, yaitu cita rasa atau zauq, yaitu menyadari dan mengalami kebenaran spiritual secara langsung. Pengetahuan ini berasal langsung dari Allah. Imam Ja'far As-Shadiq berkata bahwa orang yang memiliki ma'rifat atau arifin hidup di tengah manusia, tetapi hatinya selalu bersama Allah. Jika hatinya melupakan Allah walaupun sebentar saja, ia
akan merasa sangat rindu, seolah-olah jiwanya akan mati karena kerinduan itu. Cara mendapatkan makrifat. Makrifat bukan sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan belajar atau berpikir. Ini adalah cahaya yang diberikan Allah kepada orang yang dikehendakinya. Orang yang memiliki makrifat atau disebut juga dengan arif akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hatinya. Tingkatan makrifat. Menurut Zunnun al-Misri ada 3 tingkatan makrifat. Yang pertama, makrifat orang awam, yaitu mengenal Tuhan melalui ajaran dasar agama. Yang kedua, makrifat ulama dan filsuf, yaitu mengenal Tuhan melalui pemikiran dan dalil-dalil logis. Yang ketiga, makrifat para wali dan sufi, yaitu mengenal Tuhan melalui pengalaman spiritual langsung atau kasyaf dan musyahadah. Tingkatan ketiga ini adalah yang tertinggi dalam tasawuf. Peran hati dalam makrifat. Menurut para sufi, hati atau qalb adalah alat utama untuk mendapatkan makrifat. Hati memiliki 3 kemampuan. Yang pertama, qalb, yaitu potensi untuk memahami sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, ada ruh, yaitu potensi untuk mencintai Tuhan. Dan yang ketiga, ada sir, yaitu potensi untuk melihat Tuhan dengan mata batin. Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati memiliki 2 gerbang. Yang pertama, gerbang ke dunia nyata, yaitu menangkap pengetahuan dari indera dan akal. Yang kedua, gerbang ke dunia gaib, yaitu untuk menangkap pengetahuan batin dari Tuhan atau kasyaf. Jika gerbang kedua terbuka, seseorang bisa mendapatkan makrifat hakiki, yaitu pengetahuan sejati tentang Tuhan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Cara mencapai makrifat. Untuk mendapatkan makrifat, seseorang harus melewati 3 tahap. Yang pertama, takhalli, yaitu membersihkan diri dari sifat buruk dan dosa. Yang kedua, ada tahalli, yaitu menghiasi diri dengan akhlak baik dan ibadah. Dan yang ketiga, ada tajalli, yaitu terbukanya hijab yang menutupi cahaya Tuhan sehingga seseorang bisa merasakan kehadirannya dengan jelas. Kedudukan makrifat dalam tasawuf. Kedudukan makrifat dalam tasawuf adalah sebagai puncak perjalanan spiritual seorang sufi di mana ia mencapai pemahaman dan pengalaman langsung tentang Allah. Makrifat bukan sekedar ilmu yang diperoleh melalui akal, tetapi pengetahuan hakiki yang diberikan Allah kepada hambanya yang telah menyucikan hati dan jiwanya. Melalui makrifat, seseorang tidak hanya mengetahui Tuhan secara teori, tetapi juga merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, makrifat dianggap sebagai tujuan tertinggi dalam tasawuf yang menandakan kedekatan sejati seorang hamba dengan Allah. Fungsi makrifat dalam tasawuf. Yang pertama, mengenal Allah secara hakiki. Makrifat membantu seseorang memahami dan merasakan kehadiran Allah secara langsung. Yang kedua, menyucikan hati dan jiwa. Dengan makrifat, seseorang membersihkan hati dari sifat buruk dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, membimbing kehidupan spiritual. Makrifat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan Tuhan. Yang keempat, meningkatkan cinta dan ketakwaan kepada Allah. Semakin tinggi makrifat seseorang, semakin besar rasa cinta dan ketundukannya kepada Allah. Yang kelima, menjadi puncak perjalanan tasawuf. Makrifat adalah tujuan akhir dalam perjalanan seorang sufi untuk mencapai kebersamaan dengan Allah. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.